Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut dengan K3. Minggu lalu kita sudah banyak mempelajari mengenai apa sih strategi-strategi atau trik-trik ataupun implementasi yang dilakukan dalam kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan. Kali ini kita akan mulai ternyata memang di dalam aturan main di Indonesia, di dalam sebuah perusahaan itu harus dibentuknya P2K3. Apa itu P2K3? Akan dijelaskan pada pertemuan kali ini. Saya akan coba masuk ke presentasi. Ya, baik. Kita coba mempresentasikan. Jadi menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja Lembar Negara Nomor 1 itu tahun 1970 itu menyatakan perlu ada dibentuknya P2K3. Apa itu P2K3? P2K3 adalah wadah kerjasama antara unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan. Artinya ada dua pihak. Pertama pimpinan perusahaan ya, dan kemudian mungkin perwakilan dari tenaga atau misalnya serikat buruh misalnya ya. Latar belakangnya kenapa itu harus ada, untuk meningkatkan komitmen masing-masing, termasuk pimpinan perusahaan, termasuk semua pihak. Salah satunya adalah dari serikat buruh atau perwakilan dari pekerja. Pertama, mempercepat birokrasi. Jangan sampai ada satu di dalam perusahaan birokrasi terlalu lama, karena dengan adanya P2K3 ini akan memangkas birokrasi. Ketiga adalah mempercepat pengambil keputusan. Tentunya dengan adanya ini kita bisa mengambil keputusan masing-masing dua organisasi yang bisa kita samakan persepsinya. Kemudian secara otomatis ada pengawasan tidak langsung dalam pelaksanaan P2K3 ini. Berikutnya adalah dasar hukumnya. Ya, ini ada 5. Pasal 10 Undang-Undang 1 Nomor 70, Menaker Keputusan 155, kemudian 187, kemudian Permenaker tahun nomor 4, 87, Menaker nomor 2 1992, dan terakhir 95 ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah satu, mengembangkan kerjasama bidang K3. Bisa saja kerjasama ini tidak hanya antara dua pihak ini, bisa juga diantara dengan pihak lain, misalnya konsultan ataupun trainer ataupun apapun itu bisa kita selenggarakan di organisasi ini atau P2K3 ini. Kedua adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja terhadap K3. Dengan adanya P2K3 ini mendorong terutama dari pihak dari serikat buruh juga akan mendorong kepada teman-temannya, organisasi di bawah mereka, untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja terhadap kesehatan keselamatan kerja ini. Jadi tidak hanya dari perusahaan, tapi dari karyawan juga harus sadar juga untuk menerapkannya. Disiapkan APD ataupun peralatannya tapi tidak digunakan, percuma. Nah, juga menjadi forum ini forum komunikasi dalam bidang K3, dari masalah knowledge, dari masalah mengingatkan, dari pembangunan sistem dan sebagainya. Keempat adalah menciptakan tempat kerja yang nihil dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi memang di dalam pemanfaatan dari P2K3 ini dalam rangka menciptakan tenaga yang memang jangan sampai terjadi kecelakaan.
dan juga penyakit juga jangan sampai ada terjadi. Tugas pokok adalah memberikan saran dan pertimbangan di bidang K3 kepada pengusaha, pengurus, atau tempat kerja. Dan juga fungsinya ada P2K3 ini adalah menghimpun dan mengolah data K3. Misalnya ada kecelakaan, kemudian investigasi dari kecelakaan tersebut dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi dari P2K3. Dan juga P2K3 fungsinya membantu menunjukkan dan menjelaskan mengenai faktor-faktor bahaya, faktor yang mempengaruhi efisien dan produksi, kemudian APD, alat pelindung diri, cara dan sikap kerja yang benar dan aman. Ini menjadi pusat informasi yang bisa kita selenggarakan. Fungsi berikutnya adalah membantu pengusaha atau pengurus mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan. Kemudian bentar, ada tamu. Kemudian tindakan koreksi, ya, alternatif dan koreksi dan alternatif lainnya yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan performance. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya, bagaimana menciptakan sistem ini supaya tidak terjadi. Kemudian mengevaluasi penyebab kecelakaan, dan kemudian itu adalah alat kebakaran, ya, untuk antisipasi, ya. Kemudian mengembangkan penyuluhan penelitian, pemantauan gizi dan gizi kerja dan makanan, memeriksa kelengkapan peralatan K3, pelayanan kesehatan dan kerja, mengembangkan lab dan interpretasi hasil dari pemilahan ataupun pemberian penyuluhan dan sebagainya, menyelenggarakan organisasi K3. Nah, kalau dari sisi ini sepertinya setiap perusahaan perlu ada klinik kesehatan untuk memantau gizi, untuk melayani kesehatan. Kemudian fungsi berikutnya adalah membantu menyusun kebijakan manajemen K3 dan pedoman kerjanya. Jadi P2K3 ini, ya, peranannya sangat besar dalam pelaksanaan K3. Peranan perlu di dalam P2K3 ini perlu ada ahli di K3 di dalam struktur itu. Bisa sebagai sekretaris atau di lini fungsional. Dia punya keahlian K3. Nah, ahli K3 ini perlu ada sertifikasinya secara di dunia non akademis atau profesi mengenai ahli K3. Ya, ahli K3, kalian bisa coba searching di internet mengenai ahli K3. Kemudian follow up rekomendasi atau saran dan perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak di lini struktural di P2K3 ini. Nah, baru P2K3 memiliki program-program seperti safety meeting, Jadi safety meeting itu adalah setiap pagi, kalaupun ada pertemuan, ada briefing dulu, safety meeting. Ya, jadi untuk memberikan arahan selalu berulang-ulang supaya dia akan melaksanakan kalau ada terjadi kecelakaan, kebakaran, apa yang harus dilakukan, itu perlu diingatkan tiap hari. Kemudian inventarisasi permasalahan K3, artinya ada yang mendokumentasikan masalah-masalah mengenai K3. Kemudian identifikasi dan inventarisasi sumber bahaya dengan menggunakan HIRA itu juga menjadi salah satu kegiatan dalam program kerja P2K3. Penerapan norma-norma K3, kemudian inspeksi safety patrol dan patroli yang keliling-keliling, ya. Kemudian penyelidikan dan analisa kecelakaan, kalau ada kecelakaan dia yang turun, ada pendidikan pelatihannya, ya. Terus apalagi kemudian ada juga penyelidikan dan analisa kecelakaan, pendidikan dan latihan, prosedur dan cara kerja evakuasi juga perlu diterapkan, catatan dan strategi K3, laporan pertanggungjawaban dan penelitian lain. Ini adalah di program P2K3. Latar belakang kebijakan pemilihan ahli K3 ini sesuai dengan penjelasan pasal 1 adalah tahun 1970 adalah desentralisasi pelaksanaan pengawasan. Nah, pengawasan juga dilakukan bisa dengan tidak harus sentralisasi, tapi bisa misalnya satu grup, misalnya satu perusahaan atau perusahaan itu bisa melakukan pengawasan sendiri.
ditaati undang-undang secara meluas. Latar belakangnya kenapa ada kebijakan ahli ketiga ini, supaya si perusahaan mentaati undang-undang secara luas. Terjaminnya pelaksanaan secara seragam juga, dan perlu staf tenaga pengawasan terkait dengan ahli K3. Ya, jumlahnya harus cukup lah dan berkualitas. Untuk itu perlu ada pembinaan ahli-ahli K3 nanti yang bisa diterapkan di setiap perusahaan. Tidak dapat dari Depnaker sendiri. Jadi tidak mungkin dari misalnya perusahaan itu ahli K3-nya ngambil dari orang dinas. Nggak boleh. Jadi harus ada sendiri, dia punya sendiri. Orang itu harus dilatih. Wewenang menteri untuk menunjuk ahli K3 di instansi pemerintah dan swasta. Nah, ini ahli K3 itu ditunjuk kalau bisa yang memiliki logo BNSP kalau mau ya. Kalian bisa dapat. Ahli K3 ini adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang ditunjuk Menaker untuk mengawasi dan ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja. Nah, itu dari Depnaker. Berarti ya kita cari mau training ini bisa ke ahli K3 di Depnaker Trans. Terus kemudian pegawai pengawas, pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnaker yang ditunjuk oleh. Nah, kalau ini pegawai pengawasan itu adalah yang dia memang sehari-hari dia kerja di Depnaker. Dia bisa saja melakukan kunjungan ke tempat pabrik, bagaimana pelaksanaan ketiga. Kemudian direktur, nah direktur pejabat ditunjuk oleh Menaker untuk melaksanakan undang-undang K3, K2 kesehatan selama bekerja. Nah, kemudian direktur ini berarti di masing-masing ya ada direktur mengenai K3 ya. Seterusnya ketentuan ahli K3 adalah pertama pendidikan sarjana dengan pengalaman sesuai dengan bidang keahliannya kurang-kurang 2 tahun, atau pendidikan sarjana muda sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang ahlinya sekira-kira 4 tahun. Kebadan sehat, kelakuan baik, bekerja penuh di instansi perusahaan yang bersangkutan, artinya dia bukan tenaga kontrak ya, tapi harus udah resmi ya. Masa berlaku penunjukan selama 3 tahun untuk disebut ahli K3. Penunjukan dapat dicabut apabila pindah tugas ke instansi lain atau perusahaan lain. Kemudian ntar ada tamu dulu. Silakan masuk. Terus kemudian ada mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak memenuhi perundang-undangan K3 dan melakukan kesalahan atau kecerobohan, serta dengan sengaja atau kecerobohan terbuka rahasia dari perusahaan. Nah, ini adalah merupakan ketentuan untuk ahli K3. Ya, peran ahli K3 sebagai sekretaris di lini fungsional, memfollow rekomendasi atau saran perkembangan disepakati kedua pihak, partner dan pengurus perusahaan dalam mencegah kecelakaan dan PHK dan penyakit karena pekerjaan. Terus fasilitas perusahaan dalam pencapaian performance K3 baik secara nasional maupun internasional. Ya, terus kemudian kewajiban dan wewenang ahli K3. Nah, kewajibannya tadi ya membantu mengawasi pelaksanaan peraturan undang K3, memberikan laporan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, misalnya dinas perindustrian, dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Pejabat yang ditunjuk sebagai keputusan menunjuk setiap 3 bulan ditentukan ahli K3 umum, serta setiap selesai memberikan jasa bagi ahli K3 yang berada di perusahaan jasa. Nah, ini memberikan laporan pada menteri. Jadi 3 bulan. Jadi nanti kita dapat ditunjuk oleh pemerintah, merahasiakan segala keterangan rahasia perusahaan. Kemudian ada tamu. So kita lanjut ya. Ini kewajibannya, wewenangnya bisa memasuki tempat sesuai dengan penunjukan wilayah tersebut, atau meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 di tempat kerja. Ketiga adalah memonitor
memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi, dan memberikan syarat pembinaan K3 yang meliputi keadaan fasilitas tenaga kerja, keadaan mesin, penanganan bahan-bahan, proses produksi, sifat pekerjaan, cara kerja, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan wewenang K3. Demikian informasi atau presentasi mengenai P2K3. Nah, mungkin ada pertanyaan nggak? Silahkan, mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan nggak? Ya, silahkan. Birokrasi, pertanyaannya birokrasi yang mana? Yang ada di P2K3 kan ada di dalam perusahaan. Kaitannya dengan birokrasi adalah pada saat ada pengawasan. Pengawasan itu dilakukan oleh birokrasi di dinas Depnaker Trans. Nah, saya pernah diskusikan ini dengan teman-teman di dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Mereka itu sudah dididik untuk menjadi pengawas. Biasanya dia harus melakukan pengawasan ke setiap pabrik-pabrik mengenai pelaksanaan K3. Nah, itu pengawas, jadi yang birokrasi itu. Tapi yang dimaksud birokrasi yang tadi kan ada manfaatnya apa? Memotong birokrasi kan. Namanya birokrasi itu adalah semacam bertingkat organisasi ya. Perusahaan, anak buahnya, ada manajer kemudian. Nah, proses birokrasi kan ada proses minta izin apa kan terus naik lagi, izin lagi, sampai ke atas, balik lagi. Itu kan butuh waktu yang cukup lama birokrasi. Birokrasi adalah semacam tahapan-tahapan yang dilalui karena organisasi perusahaan besar. Nah, untuk memangkas itu, kalau misalnya ada kecelakaan, perlu ada pengadaan apa, birokrasi panjang. Nah, dengan demikian, birokrasi yang dimaksud di dalam P2K3 adalah memotong proses birokrasi, proses prosedur untuk pengajuan hal-hal yang terkait dengan organisasi itu dipangkas. Jadi prosedurnya dipangkas. Jadi karena ada meeting P2K3 itu ada pimpinan perusahaannya sama ahli K3-nya terutama yang kemudian yang satu lagi adalah si pimpinan dari serikat buruh atau perwakilan dari buruh. Gitu. Paham? Oke, yang lain ada lagi yang tanya? Nanti ini adalah pertemuan kedua terakhir ya. Berarti nanti minggu depan kita adalah pertemuan terakhir karena materinya sudah habis. Nah, tinggal siap-siap UAS. Nah, kalian kalau misalnya ingin melihat lagi, tinggal dilihat dari YouTube-nya aja kan. Pelajari lagi bolak-balik ya. Nah, supaya nanti kalian bisa lulus di UAS-nya nanti, nilainya besar ya. Oke, ada pertanyaan? Baru masuk. Ada pertanyaan enggak? Jangan lupa absen. Saya kirim lagi nih. Absen ya. Oke. Ada pertanyaan lagi enggak? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan dengan materi mengenai audit K3. Itu adalah materi terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia.